bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bersama teman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan bagian bacaan Alkitab kita pada Minggu pagi hari ini yang dibacakan dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-52 hingga ayatnya yang ke-59. Injil Yohanes pasal 6, ayat yang ke-52 hingga ayatnya yang ke-59. Kalau kita sudah menemukan bahan bacaan Alkitab kita biarkan Alkitab kita tetap dalam keadaan terbuka. Kita mohon hikmat dan juga bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang pengasih, pagi ini kami menaikkan syukur kami untuk setiap kasih setiamu. Di sepanjang malam kami dapat beristirahat dengan baik. Di pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan yang penuh, sehingga kami boleh mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama melaksanakan kebaktian di tempat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman-Mu, roti yang hidup. Kiranya sebelum kami membaca dan juga merenungkannya, pimpinlah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat memahami setiap bagian bacaan ini, dan juga memahami apa maksud dari firman-Mu, sehingga juga kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah siap sedia menantikan Engkau berfirman. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-52 sampai ayatnya yang ke-59 saya akan membacakan untuk kita semua. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia.
sama seperti yang hidup sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, sekalipun kita masih hidup di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan kebaktian, terkhususnya untuk wilayah Kabupaten Majalengka yang mendapatkan opsi atau wilayah PPKM kelompok 3 ya. Jadi bisa melaksanakan kebaktian dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pastinya membutuhkan yang namanya cahaya. Kalau tanpa cahaya, kehidupan kita sangat-sangat terganggu dan sangat terbatas. Bukan hanya cahaya matahari yang memang selalu ada setiap hari, tetapi juga kita membutuhkan yang namanya cahaya lampu ataupun cahaya-cahaya yang lain untuk menerangi, membantu, menolong kita dalam melakukan segala bentuk aktivitas kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya lampu. Untuk menyalakan sebuah lampu itu dibutuhkan banyak sekali alat pendukungnya, yaitu kabel pastinya. Yang kedua, stop kontak atau saklar. Yang ketiga, yang paling utama adalah sumber energinya atau aliran listriknya itu. Kalau tidak ada itu, maka bolam atau lampu itu tidak akan menyala dan tidak dapat digunakan. Namun sebaliknya, jika salah satu atau kabelnya terputus, maka penghubung aliran listrik itu menuju ke bolam atau ke lampu itu tidak akan menyala dan tidak akan ada cahaya yang bisa dipancarkan ke setiap sudut ruangan yang ada. Pasti kita semua memiliki lampu ya di tempat tinggal kita, tidak mungkin tidak. Dan itu menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan kita. Nah, apa sih maksud dari ilustrasi atau pengantar saya menyampaikan tentang cahaya, lampu dan sebagainya? Maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa kita meyakini Tuhan itu ada dan kita juga ada, tetapi terkadang kita sulit terakses bersama-sama di dalam kehidupan ini karena ada yang terputus, entah itu relasinya, entah itu keintimannya dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu sepertinya tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Ketika itu terputus, maka kita terpisah juga dari Allah, sumber kekuatan kita. Itu yang ingin saya sampaikan melalui pengantar mengenai cahaya yang kita butuhkan. Ketika kita sudah terputus, tidak bisa saling terakses dengan Tuhan, maka sulit bagi kita juga untuk menjalani kehidupan ini.
kita ada, Tuhan itu ada. Tetapi kalau tidak terhubung, kehidupan kita juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini menggambarkan tentang percakapan, perselisihan yang terjadi antara orang Yahudi sesama mereka. Bukan orang Yahudi kepada Yesus Kristus, bukan. Tetapi percakapan, perselisihan yang terjadi antara sesama orang Yahudi. Lalu pertanyaannya, apa yang diperselisihkan? Apa yang menjadi perdebatan? Sehingga mereka sangat ngotot sekali mempercakapkan hal itu. Dalam bacaan kita memperlihatkan orang Yahudi mengalami yang namanya kebingungan. Mereka mengalami kebingungan karena perkataan-perkataan Yesus yang menyatakan di ayatnya yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Orang Yahudi memperdebatkan tentang perkataan Yesus ini. Kenapa kita harus makan daging dan darahnya? Apakah kita harus menjadi kanibal? Ini konsep pemahaman yang ada di dalam pikiran orang Yahudi pada saat itu. Sehingga mereka memperdebatkan hal ini. Perkataan Yesus ini diperdebatkan. Apakah kita harus menjadi seorang pemakan manusia, kanibal? Itu pemahaman yang ada di dalam benak atau pikiran mereka. Orang Yahudi memaknai bahwa makan dan minum darah anak manusia merupakan sebuah praktek atau tindakan kanibalisme. Dan ini jelas merupakan pemahaman yang salah menurut orang Yahudi. Karena tidak selayaknya seperti itu. Namun sesungguhnya Yesus memakai kata ini dalam bentuk atau sebuah kiasan. Atau biasa dikatakan metafora, penggambaran, atau sebuah perumpamaan. Dan ini tidak bisa ditanggapi oleh akal budi orang Yahudi pada saat itu. Sehingga mereka memperdebatkan kenapa harus makan daging dan minum darahnya untuk memperoleh hidup. Adakah demikian? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi persoalan di dalam kehidupan bangsa Yahudi, umat Yahudi pada saat itu. Kalau kita melihat, mereka hanya memakai pola pemikiran logikanya saja. Mereka tidak menempatkan iman di dalam setiap pemahaman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kiasan ungkapan Yesus ini tidak sampai pada pemikiran orang Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Yesus tempat hatiku terpaut untuk berkarya. Ada salah satu kata kunci atau key. Kata kuncinya adalah terpaut. Terpaut artinya adalah dalam pengertiannya yaitu yang dimaksudkan terikat atau melekat atau menempel. Menjadi satu bagian dalam artian terpaut kepada Yesus Kristus. Makan daging dan minum darahku menjadi satu di dalam Kristus Yesus bukan berarti makan secara harafiah dan makan daging dan juga minum darah Yesus secara harafiah kanibalisme. Tidak seperti itu. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Yesus mengenai ungkapan ini? Yang tidak dapat dicerna oleh orang Yahudi. Kalau kita membaca kehidupan orang Yahudi itu sangat jenius sekali. Kita bisa melihat banyak orang-orang pintar, cerdas orang Yahudi yang menciptakan berbagai teknologi. Tetapi pada masa itu, kiasan ini tidak dapat dipahami oleh orang Yahudi pada masa itu. Sesungguhnya atau sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa
jika kamu mau terpaut di dalam artian siapa yang ingin selamat, siapa yang ingin kenyang dan tidak akan lapar lagi selama-lamanya, tidak akan ada haus lagi selama-lamanya, maka ia harus terpaut kepadaku. Dia harus melekat, dia harus menempel kepadaku. Ini yang sebenarnya ingin Yesus katakan atau tekankan. Jika ingin selamat, maka ia harus makan daging dan minum darahku. Makan daging anak manusia, yaitu dengan percaya kepadaku. Ini yang sesungguhnya ingin ditekankan Yesus. Percaya, believe, trust me, katanya. Ini bahasa Inggrisnya. Percaya kepadaku. Bukan makan secara harafiah, makan mentah seperti kanibalisme. Tetapi percaya kepadaku, ikuti teladanku. Apa yang aku lakukan, lakukanlah juga demikian kepada sesama dan kepada siapapun, termasuk segala ciptaan yang ada di bumi. Namun orang Yahudi gagal dalam memahami maksud perkataan Tuhan Yesus ini. Orang Yahudi hanya memakai pemikirannya sendiri, memakai logikanya sendiri. Sehingga kiasan perkataan Yesus ini tidak bisa mereka cerna atau pahami secara bijak. Dan ini sama seperti waktu Yesus berbicara dengan Kornelius. Waktu Kornelius bertanya kepada Yesus, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali atau lahir baru? Apakah saya harus masuk lagi ke dalam rahim ibu saya, lalu dikeluarkan kembali? Jawab Yesus, tidak seperti itu. Yang harus dibaharui atau yang dimaksud dengan lahir baru adalah pembaharuan imanmu. Percayalah kepadaku. Bukan masuk kembali ke rahim ibumu lalu keluar kembali. Bukan. Tetapi pembaharuan iman, keyakinan, kepercayaanmu kepada aku. Itu yang harus dibaharui. Dan inilah juga yang ingin Yesus tekankan di dalam bacaan kita saat ini. Lalu Yesus menyatakan bahwa dirinya ini adalah roti sorgawi, bukan seperti roti yang pernah dimakan oleh nenek moyangmu selama 40 tahun. Bukan seperti itu. Ketika kalau kita melihat di ayatnya yang ke-58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa aku ini roti. Bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu di padang gurun itu selama 40 tahun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tetapi aku ini melebihi dari roti itu yang dikatakan manna. Aku ini roti yang hidup. Dan tidak akan ada lagi yang namanya kelaparan. Tidak akan lagi ada yang namanya kehausan. Aku akan memberikan kekenyangan untuk selama-lamanya. Dalam artian ada keselamatan. Ini yang Yesus mau tekankan. Tetapi dimaknai secara logika bagi orang Yahudi tidak sampai. Mereka hanya mengandalkan logikanya, tidak mengandalkan iman percayanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana firman Tuhan hari ini mau berbicara kepada kita di dalam kehidupan kita di zaman ini. Kita kalau melihat di televisi, banyak sekali ketika orang tidak menemukan makna hidup di dalam Kristus. Mereka akan pindah, meninggalkan Tuhan. Mereka akan mencari sesuatu yang lain. Lalu mengatakan bahwa hidup di dalam Kristus itu tidak ada apa-apanya. Sia-sia. Dan kita bisa melihat banyak sekali contoh yang terjadi ketika mereka meninggalkan kekristenan. Berpaling kepada yang lain. Mereka akan menjelek-jelekan agama yang mereka anut sebelumnya.
Karena mereka hanya memikirkan secara logika, tidak mengalaminya secara iman atau spiritualitas di dalam kehidupan. Mereka tidak bisa melihat dengan kacamata iman, hanya melihat dengan kacamata biasa saja. Sudut pandang duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita melihat banyak orang yang lebih meyakini sepenuhnya berpikir secara logika daripada memakai iman atau menempatkan iman dalam mengambil sebuah keputusan. Logika lebih dianggap spesial, lebih masuk akal, khususnya ketika menghadapi suatu persoalan. Karena dianggap ya masuk akal. Namun ketika situasinya tidak sesuai dengan harapan, maka yang disalahkan adalah Tuhan. Tuhan tidak memperhatikanku, Tuhan tidak menjawab doaku, Tuhan tidak melihat aku, Tuhan mengabaikan aku. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Memakai logikanya sendiri, tetapi ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, diharapkan, maka Tuhan yang menjadi sosok utama, subjek utama yang disalahkan. Nah, ini pemahaman yang senantiasa harus kita bangun kembali. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia menjamin sebuah kehidupan kekal. Ia adalah roti yang hidup. Roti sorgawi. Siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kutolak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, situasi-situasi seperti ini seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Ketika Tuhan menjadi sosok yang dipersalahkan, ketika Tuhan tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan, inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan dan membuat orang akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan, bahkan menjauhi Tuhan di dalam kehidupan. Memang tidak ada salahnya Bapak Ibu menggunakan logika dalam mengambil setiap keputusan. Tidak ada salahnya menggunakan logika dalam mengambil tindakan. Tetapi jangan sampai pernah meninggalkan ataupun tidak menempatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil atau kita buat. Terkadang manusia berpikir berdasarkan logikanya. Saya bisa dengan kecerdasan saya. Dengan intelektual saya bisa melakukan semuanya. Karena jelas logika bilang 2 tambah 2 sama dengan 4, pasti. Tetapi jika dengan Tuhan 2 tambah 2 itu bukan saja bisa jadi 4, bisa saja menjadi 2 juta. Sebab 2 tambah 2 bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ia bisa mengubah segala sesuatu dari yang sulit menjadi yang mudah, dari yang tidak terbayangkan menjadi sesuatu yang mengagumkan, menakjubkan bagi kita. Secara logika ia memang 2 tambah 2 adalah 4. Tetapi ketika persoalan ada, kita hadapi, namun kita memakai iman, menaruh semuanya atas dasar di dalam Tuhan. Persoalan-persoalan yang secara logika 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bisa berubah. Jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Tidak ada salahnya memang Bapak Ibu kita menggunakan logika, namun jangan pernah untuk tidak menempatkan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan ataupun tindakan yang kita buat. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana agar kita bisa tetap terpaut, melekat, menempel kepada Tuhan? Bagaimana kita tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini? Lalu banyak yang bilang, ya udah dengan makan roti dan minum anggur dalam perjamuan itu sudah menjadi bagian di dalam penyatuan kita di dalam kepada Tuhan. Nah, ini pemahaman yang saya ingin garis bawahi, bahwa bermakna perjamuan kudus
hanyalah simbolis. Kita memaknainya sebagai roti sebagai tubuh dan anggur sebagai darah, sebagai bentuk simbolis. Namun yang paling terpenting adalah pemaknaan menghidupi iman percaya itu di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting di dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar makan dan minum anggur dalam perjamuan. Ketika tiba perjamuan kudus, banyak yang datang. Lalu ketika hari-hari biasa, hanya sebagian saja. Dan ini pemahaman yang mungkin perlu diperbaiki bahwa perjamuan kudus adalah bentuk simbolis pemaknaan kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai iman percaya itu dan menghidupinya di dalam kehidupan ini. Makan dan minum darah anak manusia di dalam hidup ini bukan hanya sekedar tentang memaknai perjamuan kudus. Perjamuan kudus lewat roti dan anggur itu hanyalah bentuk simbolis. Lalu yang terpenting adalah bagaimana meyakini secara penuh, mau hidup di dalam Tuhan, mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak senantiasa mengandalkan logika. Mau hidup di dalam Tuhan, terpaut, menempel sepenuhnya, tidak terlepaskan, tidak terpisahkan. Ketika lampu ada sesuatu yang putus kabelnya tidak akan bisa berfungsi. Dan ketika kita juga tidak bisa menempel atau terpaut kepada Tuhan, kita juga tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kita ini dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bukanlah penganut kanibalisme. Kita memang makan daging dan minum darah Kristus. Namun tindakan itu ingin menunjukkan bahwa kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Mau hidup, mau percaya, dan mau menjadikan karya Injil Yesus sebagai kesaksian hidup kita. Ini yang terpenting. Mau hidup di dalam Tuhan, mau percaya di dalam Tuhan, dan juga mau menjadikan karya Injil Yesus sebagai kesaksian hidup kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi tetaplah terpaut, jangan goyah. Tetaplah terpaut kepada Tuhan dalam bentuk apapun, lewat doa, spiritualitas kehidupan kita yang kita bangun. Sehingga keterpautan itu senantiasa menuntun kita, menguatkan kita. Dan kita tidak menjadi orang yang hanya sekedar mengandalkan logika. Tetapi juga kita menempatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita buat, kita ambil di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita semua. Amin.